Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh berkati dan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu yang akan kami baca. Biarlah kami baca, mengerti, dan kami juga boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 139. Kita membaca di baitnya yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur ya, hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita perlu bersyukur? Karena kita tahu bahwa kita itu luar biasa. Di mana kejadian kita atau kehidupan kita itu dahsyat dan ajaib. Ya, coba kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ada waktu begitu ya merenungkan tentang hidup ini, ada banyak hal yang kita bisa lihat, yang kita bisa rasakan akan kedahsyatan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu memelihara kita dari hari ke hari ya, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun ya. Sampai hari ini kita ada di tahun 2024. Itu sungguh karena berkat dan kemurahan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita itu dengan sempurna. Ya. Nafas kita, ya, setiap hari kita bisa bernafas. Kita bisa menggunakan mata kita untuk melihat. Ya, kita bisa merasakan ya dengan mengecap melalui indera perasa. Sungguh pengaturan Tuhan di dalam tubuh kita itu luar biasa. Dan apakah Bapak Ibu Saudara menyadari akan hal itu? Atau menganggap ini sesuatu yang normal dan biasa-biasa saja? Bagi saya ini nggak biasa ya. Walaupun menurut orang ini biasa, tapi menurut saya ini satu peristiwa, satu kejadian yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat, di mana saya sendiri juga tidak bisa melakukannya tanpa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita juga menyadari akan kehidupan ini? Ya, bagaimana Tuhan memimpin setiap langkah hidup kita, setiap permasalahan yang ada di dalam diri kita. Apakah kita menyadari hal itu bahwa ada maksud Tuhan? Nah, menarik Bapak Ibu Saudara ketika saya belajar tentang psikologi ya, dalam konseling misalnya, saya menemukan keanekaragaman tipe kepribadian orang. Ya. Ada orang itu tipe kepribadiannya ekstrovert ya, introvert. Dalam pengambilan keputusan, ada mereka itu tipenya yang mesti pakai data begitu ya. Tapi ada juga yang penting dia dikasih tahu begitu ya, dia cukup. Dalam melihat begitu ya, ada yang modelnya abstrak ya, apa yang dilihat. Tapi ada yang mereka cara pikirnya berimajinasi begitu. Nah, setiap orang itu punya keunikan masing-masing ya, misalnya dalam merespon masalah, dalam mengungkapkan pendapat begitu ya. Ada tipe orang itu juga yang modelnya sanguin gitu ya. Ada yang kolerik ya, ada yang plekmatik dan banyak sekali Bapak Ibu Saudara tipe-tipe yang dialami setiap orang itu bisa beda-beda. Apakah kita juga bisa menyadari akan keanekaragaman ini ya? Saya melihat tipe-tipe kepribadian orang begitu Bapak Ibu Saudara, saya sangat senang sekali. Kenapa? Iya ya. Tuhan itu bisa
ciptakan ini semua dengan luar biasa. Ya, walaupun kembar sekalipun Bapak Ibu Saudara itu mereka bisa berbeda, tetap ada perbedaan di dalam kehidupan mereka. Dan walaupun dalam satu keluarga gitu ya, kadang bisa macam-macam juga tipe kepribadiannya. Dan di situ saya mulai belajar melihat iya ya, setiap kita itu ternyata tidak sama, ya. Dan artinya kita tidak bisa menyamakan orang lain harus sama seperti kita. Sehingga dalam sebuah artikel saya membuat mengenal diri untuk membangun relasi. Supaya kita bisa membangun relasi yang baik dengan orang lain, begitu ya, kita perlu mengenal diri kita. Nah, biasanya kalau orang yang sulit membangun relasi dengan orang lain, biasanya karena dia tidak memiliki pengenalan yang baik akan dirinya. Karena kalau seseorang itu sudah mengenal dirinya dengan baik, dia bisa dengan mudah mengenal orang lain. Oh iya ya, kalau orang lain bisa begitu, saya juga bisa begitu. Kalau saya bisa begini, kemungkinan besar orang lain juga bisa begitu. Sehingga dia akan memperhitungkan segala sesuatunya. Nah, dalam membangun relasi misalnya, kita akan bisa lebih lebih mudah memahami orang lain. Kan ada ya orang-orang tertentu tuh pengennya dimengerti begitu ya. Dan orang lain dipaksa untuk mengerti dia dan dia tidak mau mengerti orang lain. Nah, biasanya kalau yang kurang bergaul begitu ya, kurang berelasi seringkali begitu. Tapi bagi orang-orang yang senang berelasi, ya artinya dia tidak mengurung diri begitu ya, sudah mulai terbuka, akan berbeda. Ya. Jadi itu keunikan-keunikan yang menurut saya itu dasar dan ajaib. Nah, problemnya nggak banyak orang tuh menyadari akan hal ini. Nah, semestinya kita mulai merenungkan kembali tentang kehidupan ini ya. Berapa banyak sih kita memberi waktu untuk merenung ya, merenung dalam pengertian tentang kehidupan ini, tentang keimanan ya. Dalam kehidupan ini kan seringkali begitu, ada banyak hal yang kita nggak ngerti. Ya, tetapi ketika kita renung-renungkan, kita kait-kaitkan iya ya. Luar biasa ya cara Tuhan begitu ya. Itu dalam kehidupan pergumulan kita. Begitu juga dalam kehidupan rohani. Tadi kita pikir-pikir, iya ya, ada aja ya berkat Tuhan ya. Iya ya, ada aja ya cara Tuhan memelihara. Iya ya, ada aja cara-cara Tuhan untuk ngingetin kita, untuk kita hidup di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, ini kedahsyatan yang luar biasa. Di mana saya percaya dalam perjalanan hidup ini semua kita ada dalam rencana Tuhan. Sebagaimana ya di dalam Mazmur 139 bait yang ke-16, matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Artinya dalam kehidupan kita ini Tuhan sudah menetapkan apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Ya, yang tentunya mendatangkan kebaikan, yang tentunya juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan mau setiap kita hidup dalam rencananya. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan itu rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Ya, jadi ketika kita percaya pada pimpinan Tuhan, tiap langkah hidup kita di dalam Tuhan, kita akan hidup sesuai dengan firman-Nya. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan memimpin, menolong kita melangkah di jalan yang benar. Ya, bukan berarti kalau aku berbuat begini, hal-hal yang ini, itu penetapan Tuhan. Ya, kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara, dalam keberdosaan kita bisa jatuh. Tapi apakah kita segera menyadarinya? Ini menjadi sebuah proses. Sehingga kita menyadari iya ya, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu luar biasa. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita sadari segala keunikan di dalam diri kita. Kalau kita menyadari keunikan kita bisa menyadari keunikan orang lain. Dan ketika kita menyadari ini, akan sangat mudah bagi kita untuk kita membangun sebuah relasi. Nah, kiranya Tuhan menolong, memampukan kita di dalam kita melayani Dia, kita semakin mengenal diri, mengenal orang lain, dan kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kiranya Tuhan memampukan kita, dan setiap kita boleh menikmati perjalanan hidup kita dengan penuh sukacita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami, ajar kami menikmati hidup yang sudah Tuhan berikan, mensyukuri apa yang Tuhan izinkan terjadi, dan kami menjadi orang-orang yang bersukacita.
Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.